One final act on this incredible summer of soccer. Jika ada satu kata yang bisa menggambarkan perjalanan Spanyol di Piala Dunia 2026, maka kata itu adalah sempurna. Bukan hanya karena mereka berhasil mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah. Bukan hanya karena mereka mengalahkan Argentina di partai final. Tapi karena sepanjang turnamen, Spanyol benar-benar tampil sebagai tim yang nyaris tanpa celah. Bayangkan saja sepanjang Piala Dunia 2026, mereka hanya kebobolan 1 gol. Ya, hanya 1 gol. Di turnamen sebesar Piala Dunia 2026, menghadapi lawan-lawan terbaik dari seluruh dunia, catatan seperti ini hampir mustahil dilakukan. Mereka menyerang dengan indah, mereka bertahan dengan disiplin, mereka menguasai jalannya pertandingan. Dan pada akhirnya, dunia harus mengakui Spanyol adalah tim terbaik di Piala Dunia 2026. Namun di balik keberhasilan itu, ada cerita yang jauh lebih menarik. Tentang pemain muda yang mencuri perhatian, tentang kapten yang menjadi otak permainan, tentang penjaga gawang yang nyaris tak bisa ditembus, dan juga tentang seorang legenda bernama Lionel Messi yang kembali harus melihat mimpinya pupus di hadapan generasi baru sepak bola Spanyol. Banyak juara dunia lahir dari keberuntungan. Ada yang lolos lewat adu penalti, ada yang bermain bertahan sepanjang turnamen, ada pula yang menang karena satu momen individu. Namun Spanyol 2026 berbeda. Mereka mendominasi hampir setiap pertandingan. Statistik penguasaan bola tinggi, jumlah peluang yang konsisten, transisi menyerang yang sangat cepat, dan pertahanan yang hampir mustahil ditembus. Fakta paling luar biasanya adalah mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Artinya lini belakang mereka benar-benar bekerja tanpa kompromi. Setiap pemain memahami tugasnya. Tekanan dilakukan sejak lini depan. Ketika bola hilang, seluruh tim langsung merebutnya kembali. Inilah sepak bola modern yang benar-benar dijalankan secara sempurna. Jika banyak orang yang berbicara tentang Lamine Yamal, maka ada satu nama lain yang sebenarnya memiliki peran sama pentingnya, yaitu Pau Cubarsí. Bek muda Barcelona ini tampil luar biasa sepanjang turnamen. Usianya masih sangat muda, namun ketenangannya dalam duel, dan sangat bersih ketika membangun serangan dari belakang. Penampilan konsisten itu membuat Cubarsí dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia 2026. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa masa depan lini belakang Spanyol berada di tangan yang tepat. Banyak penggemar mungkin lebih sering melihat aksi penyerang, namun bagi para pelatih, bek seperti Cubarsí adalah fondasi utama sebuah tim juara. Jika Cubarsí menjadi benteng pertahanan, maka Rodri adalah otak dari seluruh permainan Spanyol. Ia mungkin bukan pencetak gol terbanyak, bukan pula pemain dengan aksi yang paling spektakuler. Namun setiap serangan Spanyol hampir selalu dimulai dari kakinya. Tempo permainan, distribusi bola, posisi bertahan, ketenangan saat ditekan, semuanya membuat Rodri terlihat seperti seorang konduktor orkestra. Tidak mengherankan jika FIFA akhirnya memilih Rodri sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya mencetak gol. Kadang, pemain yang paling menentukan justru adalah mereka yang mengatur seluruh permainan tanpa banyak sorotan. Pertahanan sehebat apapun tetap membutuhkan penjaga gawang kelas dunia, dan Spanyol memilikinya. Unai Simon tampil luar biasa sepanjang turnamen. Refleks cepat, pengambilan keputusan sangat tenang, distribusi bola yang sangat akurat, dan penyelamatan penting di berbagai momen krusial. Catatan hanya kebobolan 1 gol tentu bukan hasil kerja bek saja. Ada kontribusi besar dari Unai Simon, yang akhirnya dinobatkan sebagai kiper terbaik Piala Dunia 2026. Ia menjadi tembok terakhir yang membuat lawan frustasi. Namun, ada satu hal yang paling menarik. Meskipun Cubarsí menjadi pemain muda terbaik, Rodri menjadi pemain terbaik, dan Unai Simon menjadi kiper terbaik, nama yang paling sering dibicarakan justru tetap Lamine Yamal. Setiap kali Spanyol bermain, sorotan kamera selalu mencarinya.
Media internasional membahasnya. Penggemar menunggu aksinya. Ia telah berkembang menjadi wajah baru sepak bola Spanyol. Popularitasnya begitu besar hingga penghargaan individu yang diraih rekan-rekannya seolah tenggelam di bawah bayang-bayang namanya. Fenomena seperti ini sangat jarang terjadi, karena biasanya pemain terbaik turnamen adalah pusat perhatian. Namun kali ini, Lamine Yamal berhasil menjadi ikon tanpa harus memenangkan penghargaan utama. Ia menjadi simbol lahirnya generasi emas baru Spanyol. Generasi yang mungkin akan mendominasi sepak bola dunia dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, final ini juga meninggalkan kisah yang emosional. Lionel Messi datang ke Piala Dunia 2026 dengan harapan menambah satu lagi trofi Piala Dunia. Ia sudah pernah menjadi juara. Ia sudah menuntaskan hampir seluruh pencapaiannya. Namun kesempatan terakhir selalu memiliki makna yang berbeda. Sayangnya, di hadapan Spanyol, mimpi itu kembali terhenti. Untuk kedua kalinya dalam karirnya, Messi gagal meraih gelar juara dunia saat menghadapi generasi Spanyol. Ironisnya, kali ini bukan lagi era Andres Iniesta, Xavi Hernandez, atau Sergio Busquets. Kini, yang berdiri di hadapannya adalah generasi baru. Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Nico Williams, Pedri, dan pemain-pemain lain yang membawa Spanyol kembali ke puncak dunia. Seolah sepak bola sedang menunjukkan pergantian zaman. Satu generasi perlahan menutup perjalanan, sementara generasi baru membuka lembar sejarah berikutnya. Walaupun Messi gagal membawa Argentina menjadi juara, warisannya tetap tidak berubah. Ia tetap menjadi selah. Namun di Piala Dunia 2026, panggung itu telah berpindah kepada generasi baru Spanyol. Spanyol tidak hanya memenangkan Piala Dunia, mereka memenangkan hati para pecinta sepak bola. Dengan permainan yang indah, efektif, dan disiplin. Hanya kebobolan 1 gol. Memiliki pemain terbaik turnamen. Memiliki pemain muda terbaik. Memiliki kiper terbaik. Dan memiliki ikon baru sepak bola bernama Lamine Yamal. Inilah sebuah tim yang tidak bergantung pada satu pemain, melainkan sebuah kolektif yang saling melengkapi. Piala Dunia 2026 mungkin akan dikenang sebagai turnamen ketika Spanyol kembali menjadi juara dunia. Dan mungkin juga sebagai awal dari dominasi baru yang akan mengubah wajah sepak bola dalam satu dekade ke depan. Menurut kalian, apakah Spanyol 2026 layak disebut sebagai salah satu tim nasional terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan sepak bola menarik lainnya.